Halo teman-teman, namaku Muhammad Rudiandi. Kalian bisa panggil aku Andi. Aku merupakan mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Nah teman-teman, kali ini aku mau jelasin nih tentang tren digital marketing, khususnya tantangan dan peluang digital marketing e-commerce yang ada di Indonesia. Ini merupakan UAS mata kuliah digital marketing. Oke. Nah, pertama kita lihat berita nih teman-teman. Kita lihat di sini bahwa berita mengatakan bahwa transaksi e-commerce di Indonesia pada kuartal atau satu kuartal di kuartal 3 tembus 134,67 triliun. Kita bisa lihat bahwa di sini dalam satu kuartal saja transaksi di e-commerce itu sangat-sangat besar. Nah, apa yang menyebabkan transaksi sangat besar ini? Yang pertama, efek Harbolnas. Setiap tanggal kembar 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, dan seterusnya, itu ada efek diskon besar-besaran yang memicu konsumen untuk melakukan transaksi yang cukup besar. Kemudian ada juga diskon yang agresif nih teman-teman. Dengan adanya diskon yang sangat-sangat tinggi, konsumen cenderung untuk membeli di e-commerce dibandingkan membeli secara offline. Kemudian juga dengan adanya peningkatan penetrasi internet di wilayah tier 2 dan tier 3. Semakin besar koneksi atau internet itu menyebar luas, maka semakin baik juga atau semakin mudah juga masyarakat untuk mengakses internet. Kemudian sistem pembayaran nih teman-teman. Sistem pembayaran itu menjadi lebih mudah. Misalkan dengan adanya QRIS yang membuat masyarakat itu lebih mudah untuk mengakses atau check out di e-commerce. Nah, itu adalah alasan-alasan mengapa nih transaksi di e-commerce di Indonesia mencapai triliunan rupiah. Terus kita lihat lagi apa sih faktor yang menyebabkan transaksi e-commerce di Indonesia itu tumbuh dengan sangat besar. Kalau kita lihat grafiknya tadi, dari Januari sampai dengan Desember itu terjadi lonjakan transaksi yang sangat besar. Nah, faktor pertumbuhan yang pertama dari sisi logistik. Sekarang dengan adanya one day atau same day pengiriman Gojek itu seakan-akan pesen di e-commerce itu datangnya secara real time. Kemudian dari HP saja nih teman-teman, dari HP saja teman-teman bisa untuk membeli sesuatu melalui e-commerce. Dan juga pastinya keamanan transaksi. Sekarang transaksi sudah aman dengan misalnya ada verifikasi 2 faktor dan seterusnya. Itu menghindari penipuan dan fraud. Jadi trust kebentuk, transaksi mudah, logistik cepat, e-commerce semakin menjamur dan semakin mudah sehingga transaksinya mencapai triliunan. Nah, kalau kita lihat nih berdasarkan berita, lanskap ekonomi di Indonesia itu diprediksi mencapai 1.187 di 2025. Dengan demikian, maka ini transaksi yang cukup amat sangat besar nih teman-teman. Nah, salah satu kunci keberhasilan e-commerce nih, kalau kita lihat best practice-nya ada di sinergi revolusi social commerce antara TikTok dengan Tokopedia. Jadi TikTok dan Shop dan Tokopedia itu bergabung sehingga ketika ada konten tentang misalnya makanan, barang dan seterusnya itu terintegrasi. Kita main TikTok, kita pengen check out bisa langsung. Itu dengan hadirnya TikTok dan Tokopedia yang bersinergi bersama, dan ada juga di situ live streaming yang memudahkan untuk melihat barang secara langsung. Nah, kita analisis pakai analisis customer journey. Kenapa sih transaksinya itu sangat besar di e-commerce? Khususnya misalnya di TikTok dengan Tokopedia. Yang pertama, attention and interest-nya. Konsumen menyadari bahwa produk melalui konten viral di TikTok dan atau iklan terarah. Misalkan lagi scrolling media sosial TikTok, nemu produk ini, kita kayak interest gak sih? Kayak mau beli gak sih? Selanjutnya, setelah melihat barang tadi, konsumen itu cenderung short, mencari atau membandingkan harga di Tokopedia untuk mencari harga yang terbaik dengan ulasan juga yang terbaik. Setelah melihat, setelah mencari,
langkah selanjutnya adalah action. Ini check out teman-teman, melakukan check out secara instan dan juga berbagi pengalaman sehingga di-share lah di sosial media, semakinlah banyak orang yang tertarik dan terulang lagi lah tadi action, share, attention, share dan juga action untuk membeli. Nah, dampaknya terhadap bisnis apa sih dengan adanya e-commerce tadi, dengan transaksi yang melonjak atau dengan adanya digital marketing ini dampaknya apa teman-teman? Yang pertama, operational efisiensi atau efisiensi operasional. Sekarang prediksi stok dan strategi promosi itu lebih akurat dengan adanya digitalisasi, dengan adanya internet. Direct to consumer, jadi perusahaan itu bisa langsung berinteraksi dengan konsumen. Misalkan tadi perusahaan mengadakan live streaming nih, misalnya terkait dengan produk ini. Nah, di live streaming itu perusahaan bisa menampilkan secara langsung ke konsumen tanpa banyak perantara. Nah, dengan adanya itu juga perusahaan dituntut untuk menjadi konten kreator atau menjadi konten kreator yang kreatif supaya tetap relevan di mata audiens. Terus dengan hadirnya AI dan chatbot yang menangani lonjakan transaksi di platform e-commerce. Dengan adanya lonjakan transaksi sekarang mudah teman-teman. Ada AI, ada chatbot yang membalas setiap pesan dari konsumen sehingga ini menjadi lebih mudah. Nah, kalau bagi konsumen itu dampaknya sangat signifikan nih teman-teman. Kalau kita lihat di tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, konsumen itu mengharapkan belanja yang satu, relevan teman-teman. Misal lagi cari tanaman kayak gini, ya pengennya langsung muncul tanaman kayak gitu. Mereka cari di Google, e-commerce muncul, check out. Semudah itu teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya tadi live streaming, dengan edukasi live streaming secara langsung, konsumen itu bisa melihat secara langsung, bisa merasakan lah, seolah-olah merasakan bendanya tanpa harus membeli. Jadi konsumen lebih tertarik dan lebih trust. Dan juga mereka bisa langsung membeli. Misalkan dari media sosial TikTok, mereka bisa langsung membeli di marketplace TikTok Shop yang terhubung dengan Tokopedia. Kalau dampaknya untuk masyarakat nih teman-teman, masyarakat itu mengalami peningkatan kemampuan mengoperasikan alat keuangan dan belanja digital. Dengan adanya belanja digital, adanya GoPay, adanya Shopee, adanya Tokopedia, masyarakat itu literasi digitalnya meningkat. Terus bagi UMKM, nah kita dari daerah manapun, daerah terpencil pun, selama ada internet, UMKM lokal produk apapun bisa menjual atau menjangkau pasar nasional. Ini merupakan peluang nih teman-teman bagi UMKM. Kemudian ekonomi kreatif, dengan adanya sosmed, dengan adanya digital, dengan adanya e-commerce, itu ada banyak nih teman-teman profesi baru, live streamer, afiliator, spesialis digital marketing dan seterusnya. Banyak ekonomi kreatif baru, peluang kerja baru yang bisa dicoba. Kemudian inklusi keuangan, perluasan penggunaan e-wallet dan layanan pay later di berbagai lapisan ekonomi yang tentunya memudahkan. Itulah dampak bagi sosial ekonomi masyarakat maupun bagi konsumen. Nah, kalau sudah kayak gitu, e-commerce meningkat dengan pesat, gimana sih strategi bagi perusahaan untuk meningkatkan pemasaran digitalnya? Yang pertama, omni channel integration. Misalnya yang dilakukan dengan Tokopedia dan TikTok Shop yang membuat atau menyatukan sehingga konsistensi pengalaman pelanggan. Kemudian data drive analytic. Tadi adanya Google Analytics, CRM tool, kita cari misalkan tumbuhan ini juga langsung muncul sesuai dengan ingin pelanggan. Yang ketiga, membangun trust. Dengan apa? Dengan afiliator, bekerja sama dengan afiliator atau bersama dengan call di TikTok. Intinya seolah-olah perusahaan itu memang banyak yang suka, influen itu banyak menginfluence produk ini sehingga banyak yang beli dan akhirnya menjadi semakin terkenal dan sukses karena trust dari pelanggan. Yang kedua pastinya dengan cyber security audit.
perlindungan nih data pelanggan dengan metode SSL, enkripsi dan multifaktor, sehingga trust tadi lebih terbentuk, pelanggan juga merasa aman. Nah, ada strategi lain nggak? Ada teman-teman. Strategi yang lainnya, optimasi kata kunci. Ketika teman-teman misalkan nyari ini tadi tumbuhan kecil, nah maunya kan langsung muncul tumbuhan kecil. Jadi haruslah itu teman-teman perusahaan melakukan atau UMKM memastikan bahwa produk mereka itu mudah dicari di search engine maupun di e-commerce tempat mereka menjual produk. Itu tentunya dengan optimalisasi kata kunci atau SEO-nya. Kemudian visual storytelling, menggunakan format video pendek untuk menjelaskan manfaat produk secara tepat. Nah, seperti konten-konten TikTok lah. Manfaatnya apa sih produk ini dijelaskan secara detail. Gak perlu panjang-panjang, pendek aja, yang penting konsumen tahu manfaatnya. Yang terakhir, real time engagement. Manfaatin tuh fitur live streaming. Kerjasama lah sama konten-konten kreator sehingga masyarakat itu lebih trust, lebih percaya, karena cenderung orang itu lebih percaya influencer, lebih percaya karena ditampilkan secara langsung produknya, sehingga saat mereka tampilkan secara langsung, oh mereka nggak ngerasa ketipu nih, oh berarti kayak gitu nih, kalau aku beli dipegang juga hasilnya kayak gini nih. Nah itu tuh mungkin rekomendasi yang bisa dilakukan. Rekomendasi lainnya ya, nanti ingat-ingat, optimalisasi kata kunci, visual storytelling pakai video pendek, dan juga real time engagement, contohnya dengan live streaming. Oke teman-teman, itulah pembahasan terkait dengan tren media sosial, tren digital marketing, khususnya tantangan dan peluang digital marketing e-commerce di Indonesia, yang merupakan UAS mata kuliah digital marketing dengan saya sendiri, Muhammad Rudiandi, yang sangat luar biasa, Bapak dosen Dr. Joko Suharyanto SE MM CPUD. Terima kasih.